tidak ada masalah kok. Nah, oleh sebab itu, makanya tadi kan ini berkaitan. Kenapa sih sekarang belakangan kok muncul banyak orang yang bicara tentang spiritual, ya. kesadarannya mulai banyak ini ya. Malah Karena jadi saya bilang, tren loh. Tuhan sedang membelah. Oke. Tuhan sedang menyaring. Mana gandum, mana ilalang. Ilalang tahu ya? Iya. Yang suka dipotong-potong. Potong-potong, ya. Mana yang memang ini. Mana domba, mana yang nurut, mana yang kambing. Kambing ini kan lambang nakal. Itu, lambang nggak nurut. Makanya yang ada apa? Istilah adu domba. Bukan adu kambing. Oh iya betul juga. Benar juga. Ya. Yang satu menurut kepada ketidakbenaran, tapi dia tidak tahu. Ini yang susah nih. Iya. Yang selalu menjadi attack ini kita. Karena mereka tidak punya informasi yang benar buat dirinya. Bukan. Mereka mau disuapin namanya kalau informasi. Karena kesadaran itu untuk kepentingan dia, bukan buat kepentingan orang. Yes. Dan kesadaran itu bukan hanya sekedar tahu. Sadar itu apa ya? Fully aware gitu. Holistic. Awas betul gitu. Ya, karena kalau tidak sadar, orang tidur sadar nggak? Enggak. Orang mimpi, mimpi sadar nggak? Nggak kan? Orang mabuk sadar nggak? Enggak. Nah sekarang ini kategorinya di mana? Orang tidur kah? Orang bermimpi kah? Atau dia sedang mabuk? Mabuk ini kan bukan berarti dia tidak hidup. Dia mungkin lagi mabuk jabatan, mabuk harta, mabuk cinta. Kalau sadar, lepaskan dulu semuanya. Jangan lepaskan keterikatanmu dengan ilusi yang dibangun oleh sistem. Seperti misalnya gini, saya dulu terjebak dengan ilusi bahwa pengen punya rumah. Ketika saya punya rumah, supaya apa? Supaya orang menganggap bahwa saya orang berada, orang punya. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya harapkan dari ilusi tersebut? Validasi. Saya naik mobil Mercy atau naik Avanza. Ini membangun validasi yang dibangun oleh sistem dunia. Sehingga ketika saya naik mobil Mercy, walaupun gak ada yang lihat, ini sendiri nih. Ada permainan perasaan sendiri, ilusi sendiri. Padahal dengan hayalan sendiri, keren. Harap-harap nanti ketemu cewek cantik dan sebagainya kan. Apa yang didapatkan? Kita mengeksplor tanpa rem itu kita punya nafsu. Ya kan? Makanya Hermetas itu kan sedang memberikan ini. Makanya dari mata turun ke hati. Akhirnya dari hati mulai lihat dompet. Setelah lihat dompet, melangkah ke mall. Cukup nggak? Nggak ada. Tunggu. Kalau ada di depan, ada proyek. Proyek, kita tunggu proyeknya. Kan gitu-gitu aja hidup. Ya kan? Nah, itu. Ya Mas Hendra? Gitu. Jadi hidup itu cuma begitu. Nah, semua kita hidup dalam sistem. Makanya orang apa waktu zaman COVID apa? Pengen divaksin, hanya gara pengen masuk mall. Ampun, itu benar. Itu benar. Ya. Dan begini, itu benar. Kalian pahami bahwa itu adalah tempat jebakan. Dulunya nggak ada mall zaman saya kecil dulu. Jalan di Bandung tuh di Braga, di pinggir jalan, udah senang cuma lihat-lihat etalase kan. Sekarang ada di dalam suatu gedung yang ada kacanya dan ada pintunya. Mesti dicek dulu lagi pakai pip gitu. Ya, artinya kan dulu waktu mereka baru sosialisasi ini kan, keluar masuknya. Begitu ada ini, trek nggak boleh. Boleh masuk asal itu. Nah, udah hebat kan. Sama satu lagi yang akan jadi jebakan, apartemen. Nanti suatu saat catat omongan saya, listrik akan dimatikan. Itu keluar semua tuh orang tuh, kayak apa semut, lewat tangga darurat. It will happen. Nah, nggak ada omongan saya yang belum ini. Itu akan terjadi. Itu jebakan Batman. Dan ditunggu di bawah. Siapa yang belum, misalnya scan biometrik mata, siapa yang sidik jarinya belum ada, siapa yang belum punya sertifikat vaksin dan sebagainya, ditungguin. Kan gampang. Matiin itu, AC mati, kagak ada jendelanya, turun. Gak usah disuruh, turun sendiri. Seperti tempat ini. Ya. Gitu. Dan sebagainya, dan banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Ya, naik pesawat, apa segala macam. Makanya apa? Selama ini kita dibiarkan bebas. Terus begitu dibilang, saat ini kita nggak boleh kemana-mana.
goncang jiwanya. Ya, langsung banyak yang Iya, dia main di meninggalkan. situ. Dia main di situ. Jadi kenapa selama sebelum vaksin dimunculkan, takutkan dulu jiwanya. Lemes sendiri. Ini kan namanya apa? Hormon kortisol Ya. di stimulus Di-boost, ya. untuk keluar. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Cytokine storm, badai imun. Iya. Gitu. Dan betul, banyak orang hanya mati karena ketakutan. Yes. Tapi ditanya nggak takut, bohong. Karena apa? Mata melihat, telinga mendengar, perasa, sel-selnya merekam. Yes. Segala macam itu mengendap di subconscious. Yes. Akhirnya apa? Keluarlah semua penyakit dan sebagainya. Makanya kalau misalnya gini, Mbak, ini ada surat dari KPK, Mbak menerima transfer dari seorang pejabat ini kan, terus akhirnya Mbak langsung apa? Besoknya nyakit. Apakah nyakit? Ternyata tidak nyakit. Emang psikisnya Stress, terganggu. ya, stress. Langsung ini gutnya kacau semua kan? Iya, benar. Jadi memang begitu. Jadi hidup ini adalah permainan psikologi. Mereka bermain psikologi. Itu. Karena apa? Karena yang dikembangkan adalah bagaimana sistem Homo homini lupus. Jadi manusia menjadi serigala, konsep Homo homini lupus, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Supaya manusia selalu berpikiran bahwa manusia yang lain itu adalah ancaman. Ketika merasa terancam, maka otak purbanya akan keluar. Apa otak purbanya? Mencari perlindungan. Itu. Mencari perlindungan, larinya kemana? Si pembuat masalah. Ya. Wanipiro. Ya. Itu. Gitu loh. Berarti memang harus melepaskan sistem which kita sendiri yang punya kesadaran. Ya, kita yang punya kesadaran itu. Persiapkan diri. Kecuali kalau sistem itu tidak dalam rangka untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Karena sistem ini makin lama saya lihat apa? Iya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Gitu. Dan dituliskan dalam undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Di pasal 400 dan seterusnya, itu sanksi-sanksi kejahatan kemanusiaan. Kalau nanti kita tidak mau terima vaksin, atau tidak mau mengikuti programnya ya penguasa, ya, walaupun dibilang undang-undang kan, mereka kadang-kadang pakai alasan gini, undang-undang sesuai dengan undang-undang. Padahal undang-undangnya dibuat berdasarkan keinginan daripada pemodal. Jadi niat jahat daripada agenda tersebut ada di undang-undang. Sehingga kita selalu bilang, kita selalu dipojokkan, saya pelaksana undang-undang, ini undang-undangnya, berdasarkan undang-undang, maka kami sebagai penegak hukum memberi sanksi kepada kalian. Rakyat terus. Ketika dia buat undang-undang, ya dibikinnya sendiri suka-sukanya dia. Katanya wakil rakyat. Kenapa rakyat selalu dikorbankan ya? Karena sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu adalah sistem yang membuka persaingan bebas. Mendorong kepada ekonomi, individual ekonomi. Dengan alih-alih inovatif dan kemajuan ekonomi. Gitu. Kemajuan siapa ya? Kemajuannya dia yang berkuasa. Apakah rakyat bisa dipintarkan? Apakah rakyat bisa dipintarkan, disadarkan gitu, supaya mereka tidak menjadi korban lagi gitu? Atau bagaimana seharusnya yang kita jalani sih, Bung? Tentunya rakyat pasti bisa kita ini kan, bisa kita cerdaskan. Ya. Karena pintar dengan cerdas dua hal yang berbeda. Kalau pintar itu baca. Oke. Bagaimana kalau cara cerdas mencerdaskan itu rakyat gitu? Kesadarannya Naik, bangun. Nah, bangunkan dulu. Kalau nggak bangun, bisa gini, bangun, ada maling. Bangunkan dulu. Kalau dia masih gini, ya gimana mau dimalingin aja gitu. Ya udah. Itu yang terjadi. Makanya apa? Kerjanya sistem ini apa? Membuat selalu terlena, dilenakan, dimanjakan, dispoil. Supaya apa? Ini kan kemajuan zaman, ini kan teknologi. Kita kan dimudahkan. Dia mainnya gitu. Dimudahkan, benar dimudahkan. Tetapi dampak merusaknya jauh lebih besar daripada kenikmatan yang kalian dapat. Itu. Karena apa? Dia senjata makan Tuhan. Makan kita kembali. Yes. Kita pegang kemana-mana.
tetapi dia kontrol kita kemana-mana, dia tahu semua dosa-dosa kita, tercatat di dalam cloud computing, ya, atau big data. Terus kemudian kita bayar terus pulsanya untuk mereka bisa tetap memantau kita. Kalau tidak mau dipantau, jangan bayar pulsanya. Kalau nggak bayar pulsanya, kita nggak bisa scroll dan anxiety terjadi. Dan kalau kita pegang terus itu juga melemahkan sel tubuh kita. Pasti banget. Ya, kita hanya melihat, sekarang dia melemahkan. Mereka yang membuat, tujuan dari awal membuatnya untuk mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan kita, termasuk jiwa kita. Makanya banyak anak-anak yang belum kognitifnya berkembang, banyak yang menghuni rumah sakit jiwa. Datanya banyak. Lagi banyak ada yang begini, anak-anak gini, ada yang segala macam gitu. Kenapa? Ya karena dirusak oleh alat ini. Kenapa? Karena orang tuanya tidak paham. Apakah salah orang tuanya? Tidak. Yang salah adalah bukan sistem. Yang salah adalah pemerintah. Gitu. Kenapa mereka tidak memfilter dulu barang ini, memastikan bahwa boleh dipakai pada usia sekian. Setelah kognitifnya berkembang. Ya. Terus orang tuanya beli. Untuk apa? Digital parenting. Kasih biar diem, karena supaya dia main juga nggak diganggu. Nah akhirnya apa? Begitu jadi, kok anak gua begini, anak gua kok jadi buas? Ya memang yang dia rusak adalah free frontal cortex. Menyusut 4%, kelakuannya menjadi buas seperti binatang. Karena di dalam ini ada beberapa spirit. Spirit pornografi, spirit mamon, ya, untuk kejar uang kan di stimulus terus untuk kejar uang, terus apa? Mars atau kekerasan. Makanya orang yang ribut di media sosial, di ruang publik, di dunia nyata dia juga ribut. Makanya dibuatlah ada namanya apa? Grup, ya. Di grup nanti ada orang nyeletuk jadi kena hukum. Itulah kenapa tahun 2008 diterbitkan atau disahkan undang-undang ITE. Tujuannya apa? Untuk nanggepin orang-orang yang nggak ngerti suka-sukanya di situ, kan dia pikir dia di rumah tidur nggak ada yang tahu. Diajarin pakailah akun anonimus. Ya, jadi mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi pelaku media sosial menjadi orang-orang pengecut, sadar atau tidak. Dan segala macam ketidakbenaran terjadi di situ. Mulai dari ngebohongin orang, ya kita dilatih tuh. Di mana posisi OTW. Atau kalau nggak gitu di Jakarta tadi bilang masih nggak, jadi pembenaran secara jiwa dibiasakan. Tapi karena semua melakukan hal sama, kita mulai tidak merasa bahwa itu salah. Kita melakukan, saya pernah melakukan. Agak telat, OTW. Memang OTW ke mobil, belum berjalan. Atau mungkin OTW lagi pakai baju buru-buru karena terlambat bangun kan gitu. Kalau aku jujur aku langsung share location. Ya. Yang penting kita tahu bahwa kita tidak takut dimarahin. Masalahnya banyak yang kayak gitu karena takut dimarahin. Nah, kenapa orang takut dimarahin? Ya ini pendidikan yang tadi saya sebutkan ini. Di sekolah udah diajarin. Seorang anak tidak boleh berbicara jujur. Gitu. Sementara karena orang tua nggak tahu bahwa kognitif anak 0 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Harusnya selama 0 sampai 7 tahun anaknya dibiarkan terserah dia jadi seperti adanya dia. Cuman cukup dijagain aja. Biarkan dia bermain. Karena apa? Kognitifnya sudah maksimal berkembang, baru diisi dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang memperkuat adabnya. Jadi supaya adabnya dulu jadi. Karena manusia itu 95% dibentuk oleh subconscious, oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh apa yang dia lihat, oleh mentor dia, apa yang dia dengar. 5%-nya cuma kesadaran. Dan itu yang mengatur, mewarnai kehidupan kita. Karena kita lahir adalah gelas putih, tergantung siapa yang isinya. Itulah. Nah makanya setelah saya pelajari, kenapa kok TK tiba-tiba ada peraturan TK? Emang Tuhan bikin aturan kan? Saya suka bertanya begitu. Nggak ada. Itu sistem. Supaya apa? Jangan kenal Tuhan. Sekarang ada PAUD lagi. Dicegat dari dini. Isi dulu. Biar dia nggak sempat ini, Pak. Jadi nggak sempat ini.
Supaya orang tua, iya tapi kan dia jadi cerdas main komputer. Ya, iya, cuma masalahnya rusak fitrahnya, rusak originalitasnya. Ya, kalau mau dikasih ilmu, tetapi yang memperkuat adabnya sehingga dia tetap mengenal siapa yang menghadirkan dia ke dunia. Gak kayak sekarang ilmu ekonomi, ilmu tambah-tambah ilmu. Ilmu ekonomi juga orang udah ada rumusnya kok. Yang orang senangin apa? Tambah sama kali. Bagi sama kurang nggak ada yang suka. Iya kan? Itu kan menciptakan karakter orang, betul nggak? Gitu. Disuruh berhemat, jadinya pelit. Menabunglah untuk hari tua. Tapi kalau bikin laporan keuangan, yang ada minus sama bagi. Itu rahasia-rahasia hidup begini. Oke. Maaf nih ya, jadi sebetulnya kepanjangan. Nggak apa-apa, karena nggak apa-apa. sebetulnya banyak banget pertanyaan dari aku, Capek. tapi enggak. Jadi memang banyak banget titipan pertanyaan dari teman-teman. Nih aku boleh bacain ya? Boleh. Jangan sampai gambar yang itu nanti pertanyaan nggak masuk loh. Betul juga. Oke. Sekarang gini, ini ada pertanyaan nih ya. Nih, Iya. Purbaya, Pak Purbaya. Dicintai Purbaya. rakyat. Purbaya itu dulu. Dicintai rakyat, dibenci pejabat, dan isu reshuffle. Nah, bagaimana Anda membaca dinamika dukungan publik terhadap Pak Purbaya dan friksi di elit, terutama setelah beliau masuk kabinet keuangan? Boleh diulangin pelan-pelan tapi suaranya keras. Oke. Biar pemirsa mendengarkan Oke, dengan siap. baik. Bang Dharma, bagaimana Anda membaca dinamika dukungan publik terhadap Pak Purbaya dan friksi di elit, terutama setelah beliau masuk kabinet keuangan? Apa indikator yang Anda lihat? Kinerja, politik, anggaran, atau cara berkomunikasi ke publik? Bagaimana Pak? Terus kalau nggak salah belakangan ada katanya isu mau di reshuffle kalau nggak salah ya. Iya. Itu dia. Bagaimana ini? Karena nolak bus bayar Iya. utangnya. Begini. Pertama-tama saya mau mengajak kepada kita semua untuk tidak cepat-cepat memberikan penilaian. Yes. Karena penilaian yang terburu-buru itu akan menghasilkan keputusan yang sumir, kesimpulan yang sumir. Sumir itu tidak matang. Jadi biarkan dulu beliau bekerja, jangan sampai yang kita dapatkan drama Oke. atau gimmick-gimmick Yes. ya dari pernyataan-pernyataan itu. Sampai hari ini saya pribadi menganggap itu masih gimmick. Oke. Ya, gimmick. Drama. Masih gimmick karena beliau masih berbicara dalam tataran di atas permukaan, ya, masih berbicara persoalan gunung esnya. Beliau belum berbicara tentang akar masalah ekonomi. Iya. Di mana akar masalah ekonomi selama 10 tahun ini yang dianggap semakin menghimpit rakyat, bahkan bangsa kita semakin banyak yang masuk dalam klasifikasi miskin, sekitar 66%. Mana ada yang baru meninggal gara-gara kelaparan itu kan? Ya. Nah, jadi beliau kalau belum membahas atau membongkar akar masalahnya, maka saya mengatakan beliau masih gimmick. Akar masalahnya di mana? Kalau beliau bongkar akarnya, itu dimulai dari COVID. Ya, COVID kemarin. Itulah percepatan pemiskinan bangsa Indonesia. Tidak boleh kemana-mana. Ya, disuruh dengar televisi. Ya, dulu katanya mau diinsentif, makanya nggak dipakai istilah lockdown, pakainya PPKM. Supaya apa? Supaya pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk sampai pelihara anjing pun dibayarin. Gitu. Pinter tuh cari istilah. Jadi ini pinteran aja. Mereka yang berkuasa, mereka bikin istilah. Nah itu. Jadi akar masalahnya dulu yang beliau harus ini kan. Kalau beliau tidak bahas dari masalah COVID, maka beliau hanya gimmick. Kalau bahasanya Pak Prabowo apa itu? Omon-omon. Itu. Nah karena kenapa? Karena sejak COVID itulah meluncur deras kehancuran ekonomi sehingga kelas menengah sudah sampai berapa persen itu turun menjadi kelas miskin. Gitu. Sehingga jurang kemiskinan antara yang kaya dan miskin
itu semakin Jauh. lebar. Jadi itu ya yang harus beliau lakukan. Ya. Kalau apa yang dibicarakan selama ini di televisi, yang saya perhatikan di media, itu masih sebatas gimmick dan masih berbicara masalah-masalah di atas permukaan. Yes. Tetapi kalau beliau sudah masuk kepada bagaimana menghentikan, ya, mencabut seluruh anggaran yang ditujukan untuk terjadinya pandemi lagi, baru saya bilang, top Pak Purbaya. Bisa I will. bisa disampaikan langsung ke Pak Purbaya barangkali. Emang Pak Purbaya nggak dengar? Dia kata kemudian. Oh iya. Melihat, gitu. Assalamualaikum Pak Purbaya. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun sebagai anak bangsa yang cinta terhadap kondisi bangsa ini. Saya mendukung Bapak untuk memperjuangkan bangkitnya ekonomi Indonesia. Namun jangan hanya menjadi gimmick atau berbicara di kulit-kulitnya daripada persoalan ekonomi bangsa. Tetapi masuklah kepada penyelesaian akar masalahnya. Karena seorang pemimpin yang cinta akan rakyatnya, dia akan pasti mencari akar masalahnya. Dan saya bantu memberikan masukan. Akar masalahnya adalah persoalan COVID kemarin. Bapak cek, tolong dicek. Bukan nyuruh nih Pak, ya, karena ini juga kan uang rakyat. Ya, uang rakyat katanya, padahal itu uang hutang. Ya, uang-uang yang sudah dilakukan refocusing ketika zaman COVID, itu dipergunakan kemana saja. Sehingga yang tadinya di refocusing dari kementerian dan lembaga, hampir 50% lebih, katanya dipergunakan untuk menangani persoalan COVID, pandemi COVID-19. Demi apa? Demi salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya untuk menyelamatkan rakyat. Padahal saya tahu udang di balik batunya apa? Hancurkan ekonomi, maka rakyat pun akan hancur. Sekaligus memperkaya bisnis farmasi dan sebagainya. Banyak yang menikmati Pak. Ya, banyak yang menikmati itu. Ya. Nah, itu akar masalahnya di situ. Bongkar itu, ya, kejar mereka kemana saja uangnya, dan lihat mereka sekarang yang manggung-manggung itu, mereka menikmati kok. Ya, yang daripada periode sebelumnya, sekarang masih duduk di atas, itu mereka juga menikmati. Ya, menikmati. Makanya santai-santai aja. Program dijalankan terus. Lalu, setelah itu, cabut atau buat keputusan untuk menghentikan semua anggaran yang mendukung proses terjadinya pandemi berikutnya. Contohnya, anggaran untuk meracunin udara. Ya. Terus apa lagi? Biaya sosialisasi atau propaganda atau ya sosialisasi lah. Lewat media-media yang bertebaran di media sosial. Muncul menteri-menteri yang seolah-olah peduli sama rakyatnya. Ya, padahal dia hanya melakukan skrip atau skenario yang sudah diberikan oleh si pemberi uang. Lihat aja pemberi uangnya datang di Jakarta kan tanggal 6 Januari 2025. Ya. Ya, dia sesuai dengan namanya akan menagih kembali hutang kepada kita. Makanya nama dia adalah gerbang hutang. Gitu. Jadi selesaikan itu Pak. Kalau Bapak tidak selesaikan itu, maka saya anggap Bapak gimmick. Karena ini yang penting Pak. Ini berbicara mengenai humanity. Ini berbicara tentang kejahatan kemanusiaan. Jangan sampai pemerintah berbisnis dengan nyawa rakyatnya sendiri. Saya pertanggungjawabkan omongan saya. Saya ingin mengajak Bapak berdiskusi. Supaya apa? Supaya bangsa ini pulih kembali. Stop menakut-nakuti rakyat. Stop memanipulasi rakyat. Biarkan rakyat hidup normal. Dan kami sudah paham agenda-agenda yang akan terjadi. Dan kami akan selalu bersuara sampai Tuhan memanggil kami. Dan saya menyarankan kepada Bapak untuk membentuk tim yang dapat membantu Bapak untuk mencari akar masalahnya.
dan menemukan kemana larinya uang-uang tersebut, di lembaga-lembaga mana. Dan saya tidak perlu pakai orang-orang di luar Bapak. Saran saya, gunakan atau libatkan anak Bapak sebagai ketua timnya. Kenapa? Karena saya khawatir Bapak tersandra dengan masa lalu Bapak. Bapak punya keterbatasan di dalam menyampaikan atau keberanian, ya, karena Bapak masih ewu-pekewu. Kalau anak Bapak bisa ajarin ketika makan malam, nak lakukan ini, bikin itu, ya. Dimana saya masih melihat bahwa ini adalah semangat anak muda, mewakili Gen Z, ya. Sehingga apalagi celetukan pertamanya cukup baik sekali, ya, bahwa ayah saya bukan agen CIA kalau nggak salah, ya. Tapi buat saya itu bagus sekali. Mudah-mudahan diteruskan, dan saya berharap semangat anak ini belum terbeli, ya. Belum terbeli oleh asing atau oleh siapapun juga. Sehingga kita berharap ekonomi Indonesia akan pulih. Ya, kalau Pak Purbaya mengatakan pernah di zaman SBY, ya, kita bisa membayar IMF, tapi jangan lupa itu karena jasa dari pahlawan kita, Ibu Siti Fadilah Sufari, yang menghambat terjadinya pandemi di Indonesia ketika itu. Jangan lupa, ini jasa beliau. Nah, setelah pergantian periode kepemimpinan negara lagi, masuk kepada agenda tersebut. Jadi, jangan kita berpikir bahwa pemimpin negara tidak tahu, karena agendanya sudah ada, ya, ada blueprintnya, tinggal dilaksanakan aja. Dan pembagian anggarannya juga jelas. Yang ini sekian, yang ini sekian, laksanakan bulan ini. Sudah ada namanya timetable. Makanya kita diajarin timetable kan, ya, timeline dan sebagainya. Itu, ya. Jadi yang penting kita perhatikan, selesaikan adalah masalah, ya, jangan sampai muncul lagi permainan isu kesehatan. Ibu senyum-senyum, jangan-jangan ngeri-ngeri sedap ya? Enggak ya? Isu kesehatan. Gimana mau bangun kesadarannya kalau ngeper? Isu kesehatan. Kemudian isu ekonomi. Dan terakhir, trust isu kepada pemerintah. Ini harus diselesaikan, ya. Isu kesehatan jangan ada lagi. Cabut semua anggaran-anggaran yang mendukung terjadinya pandemi berikutnya. Dan kita udah lihat nih, udah mulai nih. Mulai ada menteri yang mulai pakai baju putih, pakai stetoskop di sini, ngomong, ya jangan ini nih, siap-siap pakai masker. Udahlah Pak, saya ngerti kemana Bapak punya arah. Ujungnya saya tahu, digitalisasi. Terus kemudian ekonomi harus segera diselesaikan, ya. Akar masalahnya harus kayak kanker, ya. Kanker itu mati kalau akarnya dipotong, selesai. Sama seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir, trust issue sama government. Ya. Ini harus segera diselesaikan. Reformasi Polri, ya, jangan hanya gimmick, ya, yang terjadi. Terus kemudian korupsi betul harus diberantas betul, jangan hanya pura-pura dan sebagainya. Jadi memang banyak PR, ya, supaya trust tadi kembali, karena kalau udah tidak trust, ya mau bagaimana? Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa saya sharing kepada Bapak, dan saya siap kalau Bapak panggil untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin saya bukan orang pintar Pak, tapi setidaknya saya sungguh-sungguh menitipkan harapan ini kepada Bapak, karena saat ini Bapak yang sedang diviralkan oleh media. Semoga tidak ada agenda udang di balik batu untuk tahap-tahap berikutnya. Itu saja dari saya Pak, terima kasih. Salam hormat saya, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Ada lagi Mbak? Masih banyak loh Pak. Lanjutkan. Masih banyak, oke. Lanjutkan. Sekarang lanjut lagi di permasalahan soal gimana nih? Yang masih berkait dengan isu dilengsarkan, salah satunya karena melawan tidak mau bayar utang Iya, pusing tadi ya. yes, Kita pengen dengar kira-kira Isu-isu muncul dari siapa?
Media dong, banyak. Saya juga dengar dikasih tahu kan, Iya media apa itu, bener ya? bagaimana Gimana itu? tanggapan Bang Dharma tentang isu WUS itu kereta Iya, cepat Oh gitu. kira-kira? iya itu gimana? Kalau WUS itu begini, hanya salah satu persoalan dari persoalan rumah besarnya itu pandemi COVID-19. Dia hadir proyek ini pada masa COVID. Oh iya ya pas Iya COVID. juga, Ya, come to think of it, yes. yes, Ah. ya, di mana kita nggak boleh kemana-mana, Cindar datang sebebas-bebasnya dan sudah nggak tahu berapa banyak. Pernah nggak pemerintah mengumumkan berapa jumlah mereka realnya di Indonesia? Cina daratan itu. Yes, Tionghoa daratan. Iya. Kenapa? Saya menerima keluhan dari Cindo, Iya, Tionghoa yang sudah Di lahir di Indonesia, bahwa mereka juga terganggu. Oh, Gitu. Terganggu karena apa? Karena di sana memang apa ya, militan sekali kalau kerja. oke, ya. Kalau di sini sudah mengikuti Indonesia. budaya Melayu lah ya kan. Jadi agak ini apa, ada kegelisahan terhadap itu. Ya. Nah, sedihnya lagi apa? Kok orang luar berbondong berjuta-juta masuk ke Indonesia? Kerja. Pada saat Indonesia ditakut-takutin tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Pinter kan? Otaknya siapa nih? Siapa tuh? Otaknya yang punya ide bikin bus juga, gitu loh. Dan makanya tertangkap ada 5 orang oleh Kasau waktu itu, Marsikal Agus apa ini, ya, tertangkap 5 orang. Apakah dia memang pure pekerja atau intelijen? Ya, karena waktu pembangunan bus ini kan di kesatrian atau di daerah militer, di daerah AU, Angkatan Udara yang di Halim itu kan. Halim. Nah itu, yang sebenarnya tidak boleh gitu di situ, karena itu kan daerah bebas, steril harusnya. Tapi apa yang terjadi ya sudah. Itu. Nah, siapa pekerjanya? Apakah orang Indonesia terlibat? Nah itu. Jadi justru pekerja mereka yang berasal dari sana yang bekerja. Berapa banyak yang masuk Morowali? Sementara warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI, jadi TKW, mengadu nasib untuk sesuap nasi ke negara, mengadu nasib untuk sesuap nasi di negara orang, di mana harga diri bangsa kita. Sementara di negara kita banyak, orang bilang di lumbung padi, banyak sekali makanan. Kenapa pergi keluar? Coba kita bertanya, di mana hati pemimpin itu? Apa yang dikerjakan? Ya, apa yang dikerjakan? Mau ngatur-ngatur ini segala macam omon-omon, terus kemudian bangsanya disuruh pergi keluar, bangga lagi di sekolahin pergi ke Jepang, ada pekerjaan di Jepang. Justru kalau saya malu, anak saya suruh cari makan di luar rumah orang, di luar rumah. Betul tidak? Iya sih. Iya. Di mana harga diri bapaknya, ibunya? Sama dengan suruh mengemis. Bahasanya kan mengemis di tempat orang. Kalau kamu bisa kasih makan anakmu, kenapa orang lain yang kasih makan? Terus apa peran kamu? Apa fungsinya? Apakah kekurangan lapangan pekerjaan kan? Enggak. Tidak kurang. Yang kurang adalah kurang punya hati. Ganti pemain, ganti pejabat berikutnya. Hatinya makin karena apa? Hatinya kering. Terus bagaimana? Hatinya tidak berlimpah. Ya, karena apa? Menabung untuk hari tua. Menabung untuk hari tua itu jangan dianggap gampang, dianggap hal sepele loh. Mbak sedang menabung untuk hari tua? Enggak pernah. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Yakin? Yakin, karena saya punya Tapi pikiran. selama ini terbawa. Oh bukan. Karena saya menentang itu by the way. Ya, okay. Bukan karena Sejak saya. kapan Mbak sadar? Sejak saya melihat orang tua saya dan orang tua kebanyakan orang, kayaknya saya malah takut melihat mereka gitu. Yeah. Karena saya pikir kalau saya mau tua itu, saya pengennya, saya mau aktif terus. Saya mau hidup terus. Saya mau hebat terus. Saya mau berusaha terus. Kalau saya begitu, saya tidak ada pemikiran gimana kalau saya nanti tua akan tidak bekerja. Saya pikir saya akan bekerja sampai mati, karena saya ingin berguna sampai mati. Oke, tapi sadar atau tidak sadar, sedikit banyak kita juga terjebak. Bagaimana? Ya, kita mulai buka tabungan. Oh, Dari kecil kita disuruh beli Tabanas. Saya dulu
Datang petugas Tabanas, suruh tanda tangan begini-gini, mulai cemplungin uang 50 perak, koin. Oh dapat situ, nanti begini-begini, nanti bunganya segini. Oh diajarin kayak begitu kan. Terus di rumah dibeliin apa itu celengan. Mm-mm. Truk,